pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with ISE yang pada malam hari ini akan mengangkat topik terkait dengan pertemuan IMF, World Bank versus kinerja ekonomi global. Ya, seperti kita tahu, pada tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober di Bali akan diadakan pertemuan tingkat dunia di mana akan dihadiri oleh 22 negara, 189 menteri keuangan dan 189 gubernur bank sentral. Tentu saja hal ini sangat diharapkan mempunyai dampak terhadap ekonomi dunia di mana saat ini semua negara sedang mengalami persoalan di dalam ekonominya. Untuk itu kita berharap akan banyak masukan dan banyak strategi kebijakan yang bisa dilakukan. Untuk itu malam ini akan saya membahasnya bersama Bapak Raden Pardede, yaitu ekonom senior sekaligus peserta konferensi IMF World Bank di Bali, dan juga Bapak Alam Sasaragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia bidang ekonomi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio. Ya, jadi kalau kita lihat tanggal 8 ini sudah mulai ya pertemuan IMF dengan World Bank, dan ternyata Bali menjadi tempat di mana akan dihadiri oleh 22 negara. Nah, yang menarik adalah sekarang ini ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian. Pastinya mereka banyak berharap di Bali ini banyak keputusan-keputusan atau komunike-komunike yang bisa menghasilkan sesuatu dari pertemuan ini. Nah, mungkin sebelum ke sana Mas Raden, saya mau tanya dulu mengenai bahwa dulu tahun 98 seperti kita ingat IMF dan World Bank ini sebagai penolong di mana negara-negara berkembang punya persoalan. Nah, sekarang ini dengan era yang sudah berubah ini sebenarnya fungsi IMF dan World Bank ini seperti apa? Ya, memang saya pikir sekarang ini akan berbeda ya dibanding dengan tahun 98, apalagi dibanding dengan tahun-tahun yang jauh dari situ. Pertama adalah bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam ekonomi politik dunia ini. Suka tidak suka perkembangan ekonomi politik atau political economy ini itu mengakibatkan juga peran dari multilateral agency seperti IMF, World Bank ini juga berubah. Ya. Pertama yang jelas kita tahu, bahkan pada saat global financial crisis di tahun 2008 pun dibentuk G20, Betul. ya, G20, betul. ya kan? Artinya mulai dilihat bahwa peran dari IMF sendiri tidak cukup lagi. Nah, jadi itu awal di mana peran IMF tidak cukup, maka ada G20. Jadi jelas di situ terlihat bahwa peran dari negara besar, negara-negara ekonomi 20 terbesar di dunia, kalau mereka bekerja sama menyelesaikan masalah, diharapkan masalah itu akan lebih cepat diselesaikan. Nah, kemudian berkembang lagi sesudah krisis global di tahun 2008, kita lihat berbeda lagi. Tentu negara-negara besar, terutama Amerika, sudah keluar dari krisis ini. Ya? Dan sekarang kelihatannya mereka merasa saya tidak terlampau perlu lagi, makanya G20 pun sudah mulai ditinggalkan, tidak berfungsi lagi. Nah, kemudian pertanyaan apakah IMF masih bisa berfungsi atau tidak? Nah, ini memang menjadi pertanyaan besar karena Amerika sendiri sebagai suka tidak suka mereka adalah pemegang saham terbesar ya. Iya, dan yang boleh katakan masih tetap sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan mereka ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia ini. Sekarang mulai meninggalkan lembaga-lembaga multilateral ini. Ya. Bukan hanya IMF, tapi WTO, WTO pun ditinggalkan. Ya. Saya nggak tahu apakah World Bank juga akan ditinggalkan nanti. Demikian juga kalau kita lihat belakangan ini, arahnya Presiden Trump pun sepertinya mulai melihat ke bilateral justru ya sekarang. Bilateral, bahkan UN pun, ya, PBB pun mulai dianggap remeh sama dia. Nah, jadi dia melihat lebih bagus saya melakukan satu-satu ya dengan China, bilateral. Nah, dengan Turki masing-masing sekarang. Betul. Begitu. Jadi ini yang membuat saya pikir
Bali juga menjadi penting. Pertemuan di Bali itu mereka mungkin akan melakukan reorientasi. Kira-kira nanti fungsi IMF dan fungsi World Bank, terutama IMF dulu, di dalam mengatasi krisis finansial ini seperti apa nanti ini. Betul. Karena dulu kan mereka menjadi penyelamat ya pada tahun 98 sebenarnya ya. Tapi kan sekarang orang melihat apakah dia punya kemampuan untuk mengatasi itu. Dan kalau kita lihat sekarang banyak krisis di beberapa negara tidak ada kemampuan IMF untuk melakukan itu gitu. Apa komentarnya Pak? Ya, kalau kita kan di Ombudsman untuk mengawasi dalam konteks misalnya spesifik di undang-undang kita memang untuk public service. Betul. Yang kita lihat hampir semua sektor sekarang memang punya konten public service yang nanti akan menentukan apakah ketika terjadi beberapa kesepakatan-kesepakatan Indonesia juga kemudian siap untuk ikut mengambil bagian di situ. Memang saya lihat akan ada perubahan-perubahan seperti yang dibilang oleh Pak Raden tadi. Ya, Pak Raden tadi bahwa sekarang banyak hal akan cenderung diselesaikan bilateral gitu ya. Dan ketika masuk ke wilayah-wilayah bilateral, maka kemudian kompatibilitas antar satu negara dengan lain itu akan sangat dihitung secara detail. Sudah tidak bisa lagi agak besar. Betul. Saya kasih contoh misalnya, kita mau kurangi impor, itu bukan tidak ada masalah dari negara lain yang akan ekspor ke kita. Kita mau terapkan misalnya kebijakan Bayu 20 atau B20 untuk mengurangi ekspor itu. Tapi ketika kita tidak siap, misalnya sekarang yang dikeluhkan bisa kan, dibales. Ya sekarang kan dikeluhkan misalnya di Balikpapan saja kita tempat yang paling besar Pertamina ternyata nggak siap untuk blending sampai 20, belum lagi teknisnya. Dengan kata lain, satu hal yang jadi persoalan itu adalah ketika sebuah kebijakan diambil, semakin banyak komplikasinya kita akan semakin sulit untuk memanfaatkan peluang-peluang bilateral ini. Karena dia sangat spesifik, sangat detail dan semua harus cari posisi yang fair gitu loh, Mbak. Antara satu dengan yang lain ya, di antara bilateral. Concern Ombudsman sebetulnya adalah kalau kita mau memanfaatkan forum yang kebetulan ditaruh di Indonesia yang negara yang agak beda ini, negara kali ini, ya kita juga memang harus bisa juga melihat di level-level detail mana yang kita harus siap supaya kita bisa kita sendiri harus menyiapkan ya ketika nanti walaupun ada IMF World Bank, kita tetap harus ada melakukan bilateral dan kita harus siapkan. Kalau kita nggak siap berarti kita nggak bisa negosiasi dong. Nggak mungkin lagi kita mau mengandalkan terus IMF, World Bank, asistensi. Udah bukan waktunya sekarang. Dia betul-betul semua harus menyiapkan sendiri dan di sana akan terjadi kesepakatan-kesepakatan yang sangat spesifik antar satu negara lain dan bisa cross gitu ya. Di situ ya. Nah, Mas Raden kalau kita lihat agendanya ini cukup banyak yang akan dibicarakan ya. Dari mulai bicara stabilitas sistem keuangan sampai financial inclusion itu juga dibahas. Kemudian membahas masalah kemiskinan di dunia sampai perang dagang itu juga akan banyak dibicarakan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya tidak ada agenda yang fokus, tetapi berbagai persoalan dunia ini akan juga dibicarakan gitu. Nah, ini kan akhirnya nanti kalau tidak ada fokus, orang akan menjadi sulit untuk menentukan bahwa arah yang kita mau bikin komunike itu seperti apa. Nah, tapi kalau melihat Menteri Keuangan dan Bank Sentral yang datang, ini kelihatannya salah satunya adalah stabilitas keuangan. Di mana kita lihat sekarang dengan nilai tukar, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sedang mengalami persoalan dengan nilai tukar, dan ini mempengaruhi ekonomi suatu negara. Nah, ini kira-kira apa nih yang perlu dibahas nantinya di dalam mengenai stabilitas sistem keuangan nih Pak? Satu ya, yang tadi Mbak Afi katakan itu memang World Bank dengan IMF ini boleh dikatakan punya dua peran yang berbeda. Berbeda, betul. Kalau IMF lebih fokus kepada financial stability, kalau World Bank ini lebih ke arah pembangunan ekonomi. Jadi tadi masalah inclusion, masalah property, masalah ketenagakerjaan itu lebih concern dari World Bank. Sedangkan IMF ini lebih ke arah bagaimana supaya pertumbuhan ini lebih stabil, financial sektornya baik, financial sistemnya baik. Nah, kalau dikatakan sekarang memang suka tidak suka, apa yang kita lihat sekarang ini di dunia ini adalah terjadi tekanan eksternal yang sangat luar biasa yang dialami oleh negara-negara emerging market. Betul. Ya, negara-negara berkembang ini mengalami tekanan akibat dari beberapa hal yang sebetulnya di-trigger dari kebijakan di Amerika utamanya, ya, terutama dengan kenaikan suku bunga, kemudian
penguatan daripada US dollar, likuiditas dikurangi, bahkan Tax reform. kemudian juga ya tax reform di Amerika menyebabkan likuiditas itu mengering. Betul, Ya. kembali ke Nah, sana ya ibaratnya betul. gitu. Jadi US dollar ini menguat kepada Hampir seluruh mata uang ya sebenarnya. seluruh mata uang dunia. Bahkan sekitar 5%-an dia menguat. Kalau kita lihat terhadap Rupiah. renminbi, Renminbi, ya, betul. mata uang Cina, Cina. dia menguat hampir 6% sekarang. Betul. Kemudian dengan Australia 7-8%. Jadi memang ini menjadi persoalan besar dan ini saya pikir menjadi sangat relevan, saya pikir dipertanyakan atau dijawab nanti di dalam pertemuan ini. Ini akan mengemuka seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Di mana peran IMF bisa membuat financial system ini menjadi lebih stabil. bisa menjadi stabil, manakala Peran utamanya tidak melakukan itu. ya pemeran utamanya ini justru menjadi penyebabnya. Ini kan sesuatu yang tidak mudah ini, ya. Karena suka tidak suka, masalah dunia ini sekarang terlampau tergantung kepada mata uang dolar. US dollar. Iya. Iya, iya. Gitu. Ya. Betul. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak terlampau tergantung ke sini? Benar, Karena kalau tergantung kepada US dollar, maka seluruh dunia ini akan tergantung kepada Pada kebijakan yang Amerika dibuat di berarti. Amerika. Betul. Ya, kalau kebijakannya rasional. Benar. Nah, persoalannya kadang-kadang Tidak tidak rasional, rasional, iya. apalagi dengan pemimpinnya sekarang, Iya, kan? iya, iya. Kan itu yang membuat kita jadi repot ini sekarang ini. Nah, Pak, ini apa yang dikatakan Pak Raden, ini menjadi problem gini, kalau kita lihat kan semua dunia belum juga mau merubah mata uangnya kemana gitu, atau paling tidak hanya pada US, tapi bisa renminbi, yen gitu ya. Nah, ini kan juga menjadi satu keputusan yang bisa diambil karena China sudah mulai membuat beberapa Bilateral mata swap uang ya. sekarang Tapi kita sudah harus mulai. break dulu, Yuk. sebenarnya kita akan lanjutkan. Bisa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISEI.